Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bea Cukai Sumbawa Samawa Siaga Amanah Wibawa. Jadi hari ini kita akan membicarakan masalah bagaimana sih caranya registrasi IMEI. Registrasi IMEI, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, IMEI itu apa ya? Jadi IMEI itu adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity, atau itu identitas dari perangkat elektronik seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi yang ada IMEI itu hanya HP gitu ya, Pak Chandra? Ada HP, ada tablet, dan ada beberapa barang elektronik lainnya, tapi sementara yang diatur saat ini adalah terbatas di telepon genggam dan tablet saja. Yang kita bicarakan ini registrasi IMEI, berarti ada step-stepnya ya. Untuk cara sekali. untuk registrasinya. Terus ini seperti apa step-stepnya, terus bagaimana langkah-langkahnya, mohon dijelaskan Pak Chandra. Nah, jadi pertama-tama kita harus bicara dasar hukumnya dulu. Jadi dasar hukumnya ini untuk registrasi IMEI ada di Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE12/BC/2020. Jadi ini khusus untuk perangkat elektronik yang sudah keluar dari bandara. Jadi misalkan Bapak Ibu beli handphone dari luar negeri, dibawa sendiri, ternyata pas di bandara lupa nih mau didaftarin. Nah, itu kita masih bisa daftarkan di kantor bea cukai terdekat, dan itu kita kasih batas waktu selama 60 hari sejak kedatangan. Dan untuk setiap orang kita batasi maksimal hanya 2 gadget saja. Setelah kita dari keluar bandara atau pas di bandaranya bisa ya Pak Chandra ya? Sebetulnya di bandaranya bisa, dan seharusnya seperti itu, dan itu diatur di peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor 5/05/BC/2020. Tapi dalam beberapa hal mungkin Bapak Ibu kelupaan, buru-buru, itu masih bisa didaftarkan di luar. Jadi setelah keluar bandara, silakan datang ke Bea Cukai terdekat dekat dengan domisili. Semua kantor Bea Cukai di Indonesia bisa ya untuk registrasi IMEI. Silakan langsung datang saja. Seperti itu. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Pak Chandra. Bedanya apa sih kalau kita daftarkan waktu di bandara sama waktu kita daftarkan waktu kita di kantor bea cukai ini, misalnya kan, apa bedanya gitu? Nah, Atau sama atau beda atau gimana gitu? Beda, tentu ada beda. Karena kalau misalkan kita datang dari luar negeri kemudian langsung registrasi di bandara, itu ada pembebasan $500 per orang. Tapi kalau didaftarkannya di luar, di kantor pabean setelah keluar dari bandara, itu tidak ada pembebasan. Jadi akan dikenakan bea masuk, PPN dan PPh sebesar bea masuknya 10%, PPN-nya 10%, kemudian PPh juga 10%. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum punya NPWP, PPh-nya dikali 2, jadi 20%, dan itu dikenakan atas keseluruhan nilai barang. Tidak ada pengurangan $500 seperti pada saat didaftarkan langsung di bandara. Jadi lebih simpulnya kita lebih baik daftarnya waktu di bandara, waktu datang pas ada di counter bea cukai gitu kita langsung daftar gitu ya, lebih Betul baik itu sekali. sehingga kita dapat pembebasan $500 Iya, gitu ya. betul sekali. Kalau lewat dari bandara, kita daftarnya ke kantor deket rumah nih, kantor misalnya di Bea Cukai Sumbawa. Berarti kita nggak dapat yang diskon $500 itu ya? Ya, tidak ada pembebasan $500 karena sudah tidak dianggap penumpang. Karena pembebasan itu kan untuk penumpang nih khusus yang baru datang dari luar negeri. Nah, kalau misalnya sudah di luar itu sudah tidak ada lagi. Terus Pak Chandra, apa aja yang disiapkan ya untuk kita registrasi ke kantor Bea Cukai Sumbawanya? Jadi yang pertama, Bapak Ibu nanti daftar dulu bisa di aplikasi mobile Bea Cukai, atau nanti bisa buka websitenya beacukai.go.id. Di situ ada formulir untuk pengisian pendaftaran IMEI. Kemudian setelah diisi, datanya dilengkapi, nanti Bapak Ibu akan dapat tanda bukti pendaftaran, atau kalau di aplikasi nanti ada barcode. Nah, nanti itu yang dibawa ke kantor Bea Cukai. Nanti jangan lupa dibawa juga untuk paspor, identitas, kemudian tiket, boarding pass, bukti bahwa datang dari luar negeri, invoice-nya juga sebagai data harga dari barangnya, dan si HP-nya itu sendiri. Jadi nanti setelah dibawa ke Bea Cukai, di sana akan diteliti kelengkapan dokumennya, dilihat juga nilai barangnya. Itu penelitiannya maksimal 1 hari kerja, paling lambat 1 hari kerja. Setelah ditentukan pajak tadi besaran biaya masuk 10%, PPN 10%, PPh-nya 10 atau 20% tadi, akan keluar namanya billing. Jadi kita tidak menerima pembayaran cash ataupun transfer ke rekening pribadi.
karena ini banyak sekali penipuan seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapatnya langsung kode billing, tinggal dibayar ke bank persepsi. Setelah itu bawa bukti pembayarannya ke kantor Bea Cukai dan nanti akan terregistrasi untuk emailnya. Cukup seperti itu aja. Sangat mudah ya. Betul, mudah sekali. Sangat mudah sekali. Jadi kita daftarnya bisa di rumah lewat komputer atau lewat HP masing-masing di mobile tadi ya, Bea Cukai mobile. Terus habis itu sudah dapat barcode, langsung kita ke kantor Bea Cukai untuk dibuatin billingnya gitu. Terus kita bayar ke bank. Oh, mudah sekali ternyata. Di Sumbawa ini banyak kemarin-kemarin tuh kayak contoh kasus-kasus tentang registrasi IMEI ya. Contohnya kayak gini. Jadi ada saudaranya kerja di luar negeri. Nah, saudaranya itu ngirim HP nih ke dia yang di Sumbawa sini, ngirim HP dari luar negeri. Nah, otomatis kan waktu dipakai kan HP-nya datang di Indonesia dipakai, kok nggak bisa? Oh, ternyata harus daftar email dulu gitu kan. Nah, kalau kasus yang seperti itu bisa nggak diregistrasi email di Bea Cukai Sumbawa? Ya, jadi untuk barang-barang kayak gitu itu kan masuknya jadi mekanismenya barang kiriman. Itu tidak di-cover di SE12. Jadi SE12 ini memang khusus untuk penumpang yang pada saat kedatangan dari luar negeri tidak sempat atau lupa registrasi email di bandara, itu bisa dilakukan pendaftaran di luar dengan batas waktu 60 hari tadi. Tapi kalau mekanismenya lewat barang kiriman itu tidak bisa. Jadi barang kiriman ikutnya di aturan barang kiriman PMK 199 tahun 2019. Jadi dia harus didaftarkan oleh PJT-nya, tidak bisa oleh perorangan. Seperti itu Mas Ugi. Jadi intinya untuk barang kiriman Bea Cukai Sumbawa tidak bisa melayani gitu ya. Betul sekali. Hanya untuk barang dari penumpang yang lupa tidak didaftarkan di bandara gitu ya. Betul sekali. Oh, terus habis itu gini Pak, penumpang nih datang dari luar negeri, TKI gitu kan, mau daftarin HP-nya IMEI, Pak mau registrasi IMEI. Ternyata setelah dijelasin seperti yang Pak Chandra tadi bahwa ada pungutan negaranya, ada PPN-nya 10%, bea masuk 10%, PPh-nya 10% kalau mempunyai NPWP, 20% tidak punya NPWP. Terus orangnya kaget loh, kok besar sekali pajaknya. Terus biasanya kalau teman-teman saya itu ada HP-nya kan di bawah 500 US dollar, kan harusnya nggak bayar, kok di sini kok harus bayar. Kenapa bisa beda gitu kan, sama-sama bea cukainya gitu kan. Itu gimana Pak? Menurut Pak Chandra itu, untuk kasus yang seperti itu. Untuk yang disebutkan tadi 500 USD tadi itu pasti untuk barang penumpang, maksudnya yang dia datang langsung registrasinya di bandara. Memang sesuai dengan aturan untuk impor barang awas pengangkut atau barang penumpang itu ada 500 USD free. Jadi untuk barangnya yang di bawah 500 USD tidak perlu bayar apa-apa. Oke, masuk ke PPh tidak perlu untuk barang pribadi ya. Tapi kalau di atas 500 nanti akan dikurangi 500 yang tadi. Nah, jadi itu hanya berlaku untuk barang penumpang yang diregistrasi pada saat kedatangan. Nah, sedangkan kalau sudah keluar dari bandara, registrasi di kantor bea cukai terdekat sesuai dengan SE12 tadi, itu tidak bisa. Tidak ada free 500 USD-nya seperti itu. Jadi pembebasan hanya diberikan untuk barang penumpang yang pada saat itu didaftarkan di bandara. Jadi teman-teman yang melihat channel YouTube ini bisa disebarkan. Kalau ada saudaranya yang mau datang ke Indonesia, mau registrasi HP-nya, lebih baik disarankan untuk langsung registrasi di bandara, di petugas bea cukai bandara. Karena kalau registrasi di bandara akan dapat diskon 500 US dollar ya Pak Chandra. Ya, bukan diskon tapi pembebasan. Pembebasan, betul. Pembebasan 500 USD. Dapat pembebasan 500 US dollar. Jadi kalau HP-nya di bawah 500 US dollar tidak akan dikenakan pungutan negara. Betul sekali. Terima kasih Pak Chandra atas Sama-sama. informasi yang diberikan, sangat membantu. Semoga yang melihat channel YouTube kami mendapat informasi yang berharga, dapat disebarkan juga informasinya kepada teman-temannya, kepada saudaranya tentang registrasi IMEI ini ya. Kayaknya cukup sekian dari tayangan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bea Cukai Sumbawa, Samawa, Siaga, Amanah, Wibawa.